Akhirnya dapet juga sapinya, capek banget ternyata ngejar-ngejar sapinya. Ya ampun, ini ngeluarin si belutnya dari luka jauh lebih sulit daripada nangkep si belutnya karena udah lepas nggak tahu kemana. Ini sekarang saya mau manjat dan tebing Harau ini merupakan Yosemite-nya Indonesia atau surganya para pemanjat. Akhir pekan kali ini, saya masih berada di sudut negeri berjuluk Ranah Minang. Kali ini saya berada di Kabupaten Padang Pariaman. Sapi menjadi salah satu binatang ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat Minang. Sebelum menyelami keunikan masyarakat Minang merawat dan memperjualbelikan hewan ternak ini, saya dan beberapa warga harus berjibaku menangkapnya. Akhirnya dapet juga sapinya, capek banget ternyata ngejar-ngejar sapinya. Jadi memang sapinya ini tuh sengaja dilepas untuk dikasih makan dan harus ditangkap karena ada beberapa sapi yang harus ditindik hidungnya sama nanti sebagian lagi sudah siap untuk dipasarkan. Sapi yang sudah beranjak dewasa biasanya akan diatue atau dicucuk hidungnya supaya lebih jinak. Jadi di sini ditindik itu namanya atue sebutannya supaya dipasangin tali di bagian hidungnya. Dimasukkan sini, kita masukkan sini, lalu dia. Proses atue tidak bisa dilakukan sembarang orang karena membutuhkan pengetahuan agar tidak salah dan terlalu menyakiti sapi. Lega banget akhirnya sapinya udah diatue atau ditindik dan gak berdarah sama sekali. Keren banget bapaknya karena nusuknya pas, jadi dia nggak ada darah dan sapinya juga nggak kesakitan. Terus ini juga nih, nggak sembarangan orang bisa ngikat, tali kayak gini. Jadi bapaknya ini bener-bener profesional banget. Hasil ikatannya rapi banget. Ini sudah siap dipasarkan kalau sudah seperti ini. Dengan tali, sapi menjadi mudah dikontrol, digembala, maupun dibawa untuk diperjualbelikan. Keren banget nih, jadi Pak Nazar ini selain ahli dalam atue atau menusuk nih menindik, Pak Nazar ini juga ahli banget menafsir kira-kira berapa sih harga sapinya cuma dari bentuk postur tubuh si sapinya aja. Mantep banget ya. Usia juga pengaruh ya Pak? Ya, pengaruh. Semakin tua semakin mahal atau murah? Oh, semakin bagus. Harga sapi pedaging akan ditentukan berdasarkan perkiraan berat dan kualitas daging. Sedangkan sapi untuk indukan akan dilihat dari bentuk fisik, kilatan bulu, hingga tanduknya. Ini setelah sapinya dimatua dan kita tangkap, sekarang waktunya untuk dinaikkan ke dalam truk karena ini mau dipasarkan. Sini. Oke, siap. Hari Rabu adalah hari pasar hewan ternak di kawasan ini. Pak Nazar akan membawa beberapa ekor sapinya untuk dijual ke pasar. Riuh pedagang dan hewan ternak sudah mulai memadati pasar hewan. Pasar Ternak Nagara Sungai Saria ini adalah salah satu pasar ternak terbesar di Sumatera Barat. Jadi nggak cuma sapi aja, ada hewan lain seperti kerbau ataupun kambing juga. Ribuan pedagang dan pembeli memadati pasar ternak yang hanya digelar seminggu sekali ini. Deal ya Pak? Mbak ini. Deal ya Pak? Oke. Nah di sini memang unik sekali cara tawar menawarnya. Jadi ada kode-kode tangannya dan harus ditutupin pakai sarung. Jadi kita tuh nggak tahu kodenya kayak gimana. Unik banget. Tapi ini sudah deal.
Negosiasi harga di balik kain sudah dilakukan para penjual dan pembeli di sini sejak ratusan tahun silam. Di balik kain, tangan penjual dan pembeli akan saling bergenggaman untuk proses tawar-menawar harga. Jika sepakat, langkah selanjutnya yaitu pembayaran uang muka. Sebelum menjual sapi, Pak Nazar rencananya akan mencari sapi lain untuk dibesarkan. Setelah mengamati, Pak Nazar akhirnya menjatuhkan pilihannya. Sekarang waktunya menjual sapi yang kami bawa. Gini kan. Nah itu dia tadi transaksi namanya bagulo. Jadi memang harus ditutupin kain supaya nggak kelihatan sama pedagang ataupun pembeli yang lain. Jadi tidak ada perbedaan harga gitu. Jadi tidak akan ada keributan. Nah tadi transaksinya memang unik. Jadi menggunakan kode jari saya dicium-ciumin sapinya. Jadi satu jari ini tuh bisa diartikan sebagai puluhan juta ataupun jutaan. Memang lumayan susah ya. Tadi saya baru belajar dalam waktu beberapa menit aja. Tapi tadi saya udah bisa sedikit-sedikit. Pasar ternak Nagari Sungai Sariak menjadi tujuan para pedagang dan pembeli hewan ternak dari berbagai wilayah. Wow, karena memang ini salah satu pasar terbesar di Sumatera Barat, jadi pedagang dan juga pembelinya itu ada juga dari luar daerah. Ini salah satunya bapaknya dari Sumatera Utara nih. Mau nyari yang kayak gimana nih Pak sapinya Pak? Cari sapi potong Kak. Sapi potong berarti lokal apa gimana? Iya, lokal. Yang kayak gini-gini nih? Iya, yang kayak sapi Bali nih. Oh, sapi Bali yang ada garis hitamnya gini ya? Iya, iya. Ranah Minang selain dianugerahi pesona alam, juga menyimpan berbagai khazanah adat dan budaya. Semuanya terangkum menjadi sebuah identitas yang memperkaya keanekaragaman Nusantara. Petualangan saya berlanjut ke Tebing Harau, sebuah lembah yang terletak di Kabupaten 50 Kota. Harau bukan hanya eksotisme alami. Di dasar lembah, hidup biota air yang biasa dicari warga sekitar. Selain dimanjakan dengan keindahan alamnya, Lembah Harau ini juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah belut. Saya sudah bersama Pak Erik dan juga teman saya Hana. Kita akan mencari belut di sini. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo kita ambil lagi, Pak. Lembah Harau tidak pernah kering. Sepanjang tahun, petak-petak sawah ini selalu terisi air. Disinilah belut sawah hidup dan berkembang biak. Di sini banyak banget pacetnya. Dari tadi nempel terus ke saya. Bahkan, bukan hanya belut sawah saja yang menghuni lumpur di sini. Binatang penghisap seperti pacet juga betah tinggal dengan kelembapan tanah di Harau. Ini sebelum saya diserang pacet, saya harus ngambil dulu. Ada satu lagi nih lukanya. Dapat lagi saya, tapi ini lumayan kecil, hampir nggak kelihatan. Jadi belut ini adalah hewan yang memang hidupnya itu di tempat-tempat yang berlumpur seperti ini. Dan juga dia aktifnya pada malam hari, jadi luka ini sudah didiamkan semalaman, terus siangnya diambil kayak gini. Setiap hari, Pak Erik memasang lebih dari 40 luka. Jebakan yang dipasang diberi penanda bendera untuk mengetahui posisinya, sehingga mudah saat mencarinya. Ini dia hasil tangkapan belut kita. Sekarang waktunya untuk dikeluarin, supaya nanti kayak ditusuk gitu. Cuci dulu nih. Saya tusukin, coba tusukin. Banget. Wah!
Licin banget karena memang belut itu tuh punya lendir di badannya yang berfungsi sebagai perlindungan. Makanya dia tuh licin banget, harus bener-bener kuat megangnya. Mari kita keluarin lagi. Seru ya ternyata. Seru ternyata ya Mbak. Ini harus hati-hati supaya dia tidak kabur ya. Memiliki bentuk tubuh menyerupai ular, belut ternyata masih satu kerabat dengan ikan. Perbedaan yang paling mencolok selain bentuk tubuhnya, belut tidak mempunyai sirip dan sisik seperti ikan. Ya ampun, ini ngeluarin si belutnya dari luka jauh lebih sulit daripada nangkep si belutnya karena udah lepas nggak tahu kemana. Kita kehilangan satu belut ya. Gak apa-apa deh, masih banyak yang lain. Belut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satunya dengan lendir yang menyelimuti tubuhnya. Bahkan cairan licin ini menjadi alat pertahanan diri dari pemangsa. Akhirnya belutnya sudah selesai kita tusuk. Sekarang belut ini akan kita olah menjadi sesuatu yang spesial banget. Ayo Pak. Dari binatang yang bernama belut, orang Minang berhasil melahirkan kuliner yang khas. Salah satunya dendeng belut yang menjadi ciri khas kuliner Rembah Harau. Hidangan spesial yang akan kita buat kali ini adalah dendeng belut. Dan belutnya harus digeprek dulu nih sampai tipis. Nah, kalau Minangnya tuh dendeng balui. Dendeng balui. Lama. Lama bana. Salah satunya dendeng belut yang menjadi ciri khas kuliner Lembah Harau. Ciri khas dendeng adalah bentuknya yang pipih. Cara seperti ini juga membuat tulang belut menjadi lunak sehingga mudah saat dimakan. Warga di sini biasa mengandalkan beraneka ragam rempah dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis daging belut. Sekarang waktunya saya yang mengurus persambelan ini. Makanan Minang identik dengan pedas. Sebuah rasa yang erat dengan lingkungan Minangkabau yang bersuhu dingin. Cara masak seperti ini itu memang bisa membuat makanan tahan lebih lama. Jadi bisa langsung dimakan ataupun bisa disimpan untuk perbekalan. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat. Trek pertama yang akan kita lewati adalah Batang Bungo atau Sungai Bungo. Nagari Kapalo Banda di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota menjadi tujuan saya berikutnya. Bersama dengan komunitas lokalnya, wisata alam Kapalo Banda, kita sedang seru-seruan dengan menggunakan off-road untuk mengeksplor keindahan di sini. Ikuti jejak saya di Jakarta. Teriakan kami seketika pecah saat roda mulai membelah derasnya arus Batang Bungo. Trek pertama yang akan kita lewati adalah Batang Bungo atau Sungai Bungo yang memiliki panjang sekitar 2 km. Ini baru pertama kali di sini dan saya nggak sabar untuk keseruan lainnya. Gaskan Batang Bungo merupakan salah satu sungai yang mengalir di antara perbukitan kawasan Kapalo Banda. Meski tidak terlalu dalam, namun arus dan batuan sungai ini tidak mudah untuk dilewati. Karena memang mau memasuki musim hujan, jadi debit air di sungai ini tuh lumayan tinggi banget. Makanya airnya tuh sampai masuk ke dalam mobil tadi. Tapi seru sekali. Aman belakang? Air sungai sudah merendam setengah badan mobil. Pengemudi harus pandai memanfaatkan momentum gas supaya terus bergerak melewati derasnya arus sungai.
Kali ini saya mau mencoba tantangan yang lebih seru lagi, jadi saya mau pindah ke belakang. Air beriak, tanda tak dalam. Pepatah ini menjadi patokan pengemudi untuk memilih jalur sungai yang akan diseberangi. Gak cuma adrenalin saya aja yang ditantang, tapi pemandangannya, landscape-nya luar biasa cantik sekali. Dari belakang, sepanjang perjalanan, saya bisa melihat hutan Lunang, Pasir Lawe, dan kawasan hutan Sarasa. Setelah melewati medan yang lumayan ekstrim, sekarang kita melewati jalur trek yang dikelilingi perkebunan jagung. Dan ini pas banget momennya ya Kak ya? Pas banget. Pas banget lagi hijau semuanya. Lagi hijau-hijau ya. Kalau habis panen gersang semua. Kalau habis panen biasanya gersang kuning semua ya? Iya. Pas banget nih kita datang kali ini. Cantik banget. Keluar dari jalur sungai tidak membuat adrenalin saya menurun. Jalan tanah terjal ini tetap memompa nyali saya. Saya kira kita ngelewati perkebunan jalannya mulus-mulus aja Kak, ternyata enggak. Ya, tidak semulus yang kita pikir. Tidak semulus yang kita kira. Ternyata masih banyak jalanan berlumpur dan juga berlubang yang lumayan ekstrim untuk kita lewati. Seru sekali. Kembali ke jalur sungai, kali ini kami menyeberangi Batang Compo yang alirannya lebih kecil. Jalur off-road di Kapalo Banda memang unik. Tidak hanya menyajikan tantangan, tapi juga menyimpan kekayaan hayati yang beraneka ragam. Jarang banget saya menemukan buah yang benar-benar enak dan memuaskan. Ini namanya adalah jambu anggur ya? Jambu anggur, kalau orang sini bilang jambu anggur. Jambu anggur, teksturnya lembut banget. Rasanya manis asem, tapi lebih dominan manis, jadi benar-benar enak banget. Kita sudah setengah perjalanan menuju ke air terjun dan sekarang mau beristirahat dulu karena ternyata lumayan panas dan capek ya. Jadi kita mau menikmati olahan yang sudah saya buat kemarin. Off-road menjadi salah satu kegiatan otomotif yang cukup menguras tenaga. Saya dan teman-teman Wakanda akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Paling nikmat memang ya, setelah off-road melelahkan, selanjutnya saya makan hasil masakan sendiri nih. Belut balado, enak banget. Selain rendang, dendeng belut juga menjadi salah satu menu olahan khas Minang yang bisa tahan lama untuk dijadikan bekal. Tenaga sudah terisi, waktunya kita lanjut untuk menuju destinasi selanjutnya yaitu air terjun. Kita harus trekking sekitar 500 meter. Udah siap? Ayo Om, ayo! Perlahan namun pasti, langkah kami berlanjut menuju air terjun 7 tingkat. Anak sungai berbatu menyambut perjalanan kami. Memang ya perjuangan untuk ke Hidden Gem itu nggak main-main. Selain tadi saya harus menelusuri sungai dengan menggunakan off-road, sekarang harus trekking. Jaraknya memang nggak terlalu jauh, tapi ini jalannya tuh menanjak jadi capek banget. Kita istirahat dulu sebentar. Setelah melewati batuan sungai yang licin, lebatnya hutan tropis selanjutnya menyambut perjalanan kami. Medan landai seketika berubah menjadi jalur yang terjal dan bebatu. Bahkan di beberapa titik, kami harus mengandalkan tali untuk berpegangan. Akhirnya sampai juga di air terjun 7 tingkat, tapi ini sebenarnya baru di tingkat ketiga karena cuaca sedang tidak bersahabat, jadi kita sampai di sini aja. Sekarang waktunya untuk menikmati keindahan di sini dan bersantai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wilayah perbukitan Kapalo Banda memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sangat beresiko jika kami memaksakan perjalanan sampai air terjun ke-7. Akhirnya saya bisa melepaskan semua kelelahan saya di sini.
Dinginnya air terjun 7 tingkat mampu mengendurkan otot-otot saya yang mulai tegang karena beratnya perjalanan. Sumber mata air terjun tingkat 7 ini itu berasal dari Bukit Barisan. Dan tinggi sekali air terjunnya. Hutan sekitar kawasan Kapalo Banda yang masih terawat menjadi penjaga alami kualitas air di kawasan ini. Sebenarnya kalau udah masuk di dalam gini kan terlalu dingin. Tapi kalau di luar itu berasa banget dinginnya di dalam kayak gini. Indahnya air terjun 7 tingkat membuat perjalanan saya menjadi sepadan. Memang gak salah saya kemari bareng komunitas Wakanda karena seru banget pengalaman saya kali ini. Adrenalinnya dapet dan keindahan alam juga semuanya lengkap. Beragam cara untuk menikmati keindahan Tanah Minang. Salah satunya dengan camping. Cara terbaik untuk menyatu dengan alam, memberikan pengalaman yang mengagumkan. Keindahan Sumatera Barat memang tidak ada habisnya. Kali ini saya sedang bersama tim Campervan Sumatera Barat. Kita akan mengeksplor keindahan Lembah Harau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perlahan, roda campervan kami membelah selimut kabut di antara hamparan persawahan yang dihimpit tebing menjulang. Lembah Harau membentang seluas kurang lebih 270 hektar. Dikenal sebagai salah satu ngarai terindah di Indonesia, pesonanya semakin kuat dengan dinding raksasa yang mengelilinginya. Akhirnya saya sampai juga dan sembari tim Campervan menikmati suasana di sini bersama keluarga, saya mau menikmati Lembah Harau ini dengan cara yang lebih ekstrim. Dan di sana teman-teman panjat tebing sudah menunggu, tapi saya mau istirahat dulu nih sebentar. Lembah Harau dipagari dinding batuan granit berusia puluhan juta tahun. Kemiringan mencapai 90 derajat. Di antara deretan batuan raksasa ini, tebing merah putih menjadi salah satu destinasi favorit, terutama bagi para pecinta olahraga panjat tebing. Ini sekarang saya mau manjat dan tebing Harau ini merupakan Yosemite-nya Indonesia atau surganya para pemanjat karena dia banyak spot untuk climbing mulai dari level yang beginner sampai dengan level yang advance. Hari ini saya sudah bergabung dengan para pemanjat lokal yang sudah sangat mengenal seluk-beluk tebing ini. Salah satunya Bang Bule, seorang pemanjat profesional yang kali ini bertugas sebagai pemanjat pertama. Untuk memastikan semua peralatan dan jalur aman untuk digunakan. Dalam hitungan menit, dia sudah sampai di puncak. Sekarang giliran saya. Tebing Harau ini jenis batuannya adalah batuan granit. Jadi batunya kecil-kecil, memang banyak untuk pijakan, tapi untuk pegangan tangan itu tajam, sakit banget. Nah, kesulitannya tuh di situ. Tangan saya nih jari-jarinya udah mulai sakit, padahal belum seberapa ini naiknya. Setiap jalur panjat memiliki jenis batuan dan karakter yang berbeda-beda. Kita ternyata sampai di atas ini sudah mulai lumayan sulit karena tidak terlalu banyak pegangan nih. Celah yang minim membuat jalur ini sulit dilewati. Jalur yang benar-benar menguji keberanian dan mental saya. Terus, balik selek. Aman. Injak aja ini. Oke, buat tangan. Setelah menguras banyak tenaga, akhirnya saya sampai di puncak. Akhirnya susah sekali. Tangan saya sakit banget ini karena batunya licin banget dan sakit, tajam banget. Jadi di bagian atas ini juga tidak terlalu banyak pegangan.
Malam ini kami akan camping di sini. Cara yang jarang saya lakukan, menikmati keindahan salah satu ngarai terindah di negeri ini dari sudut ketinggian. Kak Uul sebagai pemanjat terakhir akan menemani malam saya di atas tebing ini. Dari puncak, saya bisa menikmati keindahan Lembah Harau yang tidak bisa dirasakan semua orang. Setelah lelah memanjat, sekarang kita mau ngecamp di sini sambil menikmati keindahan Lembah Harau ini dengan sudut pandang yang berbeda. Menjelang sore, udara di ketinggian semakin sejuk. Secangkir kopi dan jagung bakar menjadi penghangat tubuh di tengah udara dingin tebing merah putih. Pemandangan di sini tuh cantik banget dilihat dari segi apapun, depan, belakang. Terus di belakang ini namanya apa, Kak? Itu namanya tebing Pancasila. Nah, di belakang ini ada tebing Pancasila karena dia itu ada 5 pieces gitu ya. Ya, 1, 2, Bentuknya 3, kayak 4, segitiga gitu di belakang. Terus ada juga air terjun di sebelah sana. Lengkap banget. Populer sebagai salah satu ngarai terindah di Indonesia, Lembah Harau merupakan anugerah alam tanpa tanding yang dimiliki Ranah Minang. Lembah Harau ini ternyata jauh lebih indah daripada yang saya bayangkan. Apalagi saya menikmatinya dengan caranya ekstrim dan juga dari sudut pandang yang berbeda. Membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor Sumatera Barat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sarangnya kelihatannya cukup besar dan ada burung elang yang sedang berjaga di luar. Berada tak jauh dari garis Khatulistiwa, saya akan mengeksplor sudut keindahan lain Sumatera Barat, tepatnya di pesisir Kabupaten Pasaman Barat. Melewati jalan tanah berpasir, saya memacu motor trail menyusuri Pantai Suak, Nagari Maligi sepanjang 13 km. Sesekali saya harus berdiri untuk menyeimbangkan motor saat melewati lubang di sepanjang jalur. Pohon cemara tinggi menjulang, memagari setiap jengkal kawasan pantai. Wilayah hijau ini sekaligus menjadi rumah bagi berbagai jenis burung dilindungi. Salah satunya adalah burung elang. Wah, jarang-jarang nih saya bisa melihat ada sarang burung elang dan saya belum bisa memastikan ini elang jenis apa. Jadi kayaknya saya mau mendekat dulu. Satwa karnivora ini memiliki kekuatan mencakar sekaligus terbang dengan kecepatan tinggi saat berburu mangsa. Di alam liar, elang bisa memburu ular, tikus, ikan, dan binatang kecil lainnya. Nah, itu dia tuh burung udah kelihatan. Saya sudah dekat dengan sarangnya. Elang biasa membuat sarang di pohon yang paling tinggi. Cukup susah untuk berada dekat dengannya. Dari jarak kurang lebih 20 meter, saya mencoba mendapatkan posisi yang nyaman untuk mengamati pergerakannya. Teropong binokular ini cukup membantu saya saat melakukan pengamatan. Sarangnya kelihatannya cukup besar dan ada burung elang yang sedang berjaga di luar. Jadi kayaknya di dalam sarang itu ada anaknya, karena dia harus berjaga supaya anaknya terhindar dari ancaman atau bahaya. Saya mendapati elang jenis brontok, satu dari 3 jenis elang yang tercatat sebagai penghuni wilayah pesisir Maligi. Sekilas, elang brontok mirip dengan elang Jawa, terlihat dari postur tubuh, corak warna bulu, dan habitat tempat tinggalnya. Saya mau coba untuk manjat, naik lebih tinggi lagi supaya bisa ngelihat elangnya jenis apa nih, lebih jelas.
Ternyata elang yang saya lihat ini jenisnya adalah elang bondol. Jadi dia berwarna putih di bagian dada sampai lehernya. Dan ini adalah elang yang paling agresif di antara elang yang lainnya. Saya beruntung bisa melihat 2 dari 3 jenis burung elang yang menghuni wilayah ini. Petualangan yang sangat mengesankan karena jarang sekali saya bisa birdwatching seperti ini. Dan ini membuktikan bahwa alam di Nagari Maligi ini masih lestari dan membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor alam di Nagari Maligi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.